ke video wawancara sedikit mengenai CSR. Jadi CSR ini merupakan corporate social responsibility, di mana dia itu merupakan program perusahaan yang penting untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Contohnya itu ada program pendidikan, program kesehatan, pelestarian lingkungan, juga pemberdayaan ekonomi. Sedikit informasi tentang perusahaan Tekosea. Nah, perusahaan Tekosea sendiri merupakan perusahaan multidisiplin yang bergerak di bidang kontrak pembangunan, rekayasa pengadaan dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan aspek ESG sebagai kontinuitas dari strategi kepemimpinan perusahaan. Nah, CSR dari Tekosea memberikan bimbingan kepada masyarakat sekitar mengenai pengolahan limbah dan perkebunan. Nah, pada kesempatan kali ini kami mewawancarai salah satu warga sekitar Kelurahan Karyangau, khususnya RT 02, yang mendapatkan manfaat langsung dari CSR PT PSF. Halo semuanya, kali ini kita lagi di Bank Sampah RT 2 Kelurahan Karyangau bersama Ibu Siti Ramla. Jadi di sini kita bakal wawancarain Ibu Siti Ramla mengenai CSR di PT Petrosea mengenai bank sampah ini. Langsung aja kita tanya-tanya ke Bu Siti Ramla. Sebelumnya, terus CSR itu sangat membantu khususnya buat kami ya, buat ibu-ibu yang ada di Serikandi Persatu. Kenapa saya bilang membantu? Karena kami ini kan pengalaman ibu-ibu tuh Mbak ya, sekolahnya kan udah terlalu tinggi ya Mbak ya. belum ada pengalaman yang lebih. Benar, jadi pengalaman untuk kerja seperti yang lain-lain itu mungkin nggak bisa Mbak. Jadi hanya itu yang jadi kita sangat terbantu atas adanya CSR ini ya, dari PSF. Walaupun kita ibu-ibu ya alhamdulillah tenaganya Masih kuat ya? ya benar. Kalah lah Masih bisa semangat bisa nggak bisa dibandingkan lah sama anak-anak muda benar. Bisa dianukan lah kalau apa namanya, kalau bisa, kalau mau bisa oke. Kita siap kan. Kalau masalah tenaga itu kita nggak apa namanya nggak kalah. Walaupun kita ini semuanya ibu Mbak sudah ada yang bercucuk. Benar. Tapi tidak kalah semangatnya. Benar, semangat. Karena bagaimana kita tidak kalah semangat Mbak ya, masalahnya kita ini mau bilang orang memilih kerjaan yang bagus kan sesuai dengan pengalaman kita juga, sesuai dengan sekolah kita juga. Sedangkan kita kan tidak punya Mbak ya, jadi tenaga yang kita andalkan. Selagi CSR-nya siap siap membantu kita siap sedia. Itu jadi sangat membantu sama sekali ya, seperti ibu-ibu di sini seperti anak-anak sekolah ya Mbak ya, berkat adanya Kubeni alhamdulillah, walaupun sedikit Mbak, kalau mau dihitung banyaknya ya tidak mungkin kan yang namanya dari tapi alhamdulillah Mbak, dikumpul itu pasti ada ya. Untuk ada sekarang kan kebanyakan ada biaya untuk anak sekolah seperti SD, SMP, SMA, sampai sekarang kebanyakan yang anaknya SMA. Alhamdulillah Mbak, dari hasil dari kita ini dari CSR-nya PSF tadi. Berarti dari adanya CSR ini benar-benar membantu ibu-ibu di RT 02 Karyangau ini ya Bu. Benar. Selain dari bisa memanfaatkan waktu yang luang, terus juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari pengelolaan bank sampah tersebut. Berarti ya kita dilibatkan, karena kalau seandainya kita tidak dilibatkan Mbak ya, tidak mungkin kita dibangunkan kayak begini ya. Bank sampah ini. Nah terus perlengkapan mereka sudah siapkan kita semua. Pokoknya mulai dari kursi ini lemari apa ya, bangunan apa semua mereka yang siapkan semua.
saking inginnya mereka bahwa ibu-ibu sini ada kegiatan benar. Ada kegiatan yang sedikit-sedikit kan, walaupun dengan cara sampah tadi. Nah, jadi alhamdulillah, untungnya aja Mbak ada CSR yang mau begitu kan, jadi kita bisa terbantu. Tapi dalam keterlibatan Ibu dengan CSR di PSF ini ya Bu, itu kan tadi Ibu bilang ada kayak CSR dari PSF ini memberikan bantuan mengenai rumah ini, rumah untuk mengelola sampah ini, terus itu juga atribut-atribut dalam sini. Kita hanya ini begini, kalau membangun ukuran sekian kali sekian itu berapa, butuh modal berapa, mereka memberikan modal aja. Jadi kita yang menyiapkan, karena mereka nggak tahu kan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi mereka memberikan aja, kita berbentuk uang. Nah, ini uang segini, tolong dibuatkan seperti ini. Begitupun perkebunannya. Mereka jadi dia menyiapkan aja ini. Jadi nanti ini kita butuh yang dibutuhkan apa-apa aja. Nanti bisa aja lanjut. Cuma namanya baru 1 minggu lah itu kemarin kebunnya, jadi belum banyak yang tumbuh Mbak, karena masih menyemai kita kan. Ya. Ikan yang Mbak kesini sekitar 3 bulan lah, insya Allah itu tumbuh. Ada juga tumbuh seperti lombok. Nah, kebetulan juga kemarin dibawakan juga tanaman berbentuk ini jambu kristal, apa yang dibilang ya, jambu kristal sama jambu air sama mangga kemarin. Tapi saya nggak nanam di situ, jadi saya serahkan aja kepada anggota siapa yang mau nanam. Jadi selain CSR-nya ini memberikan bantuan berupa pengelolaan bank sampah, CSR-nya ini juga membantu buat ini ya Bu, kayak perkebunan kayak gitu ya Bu. Benar. Tapi sebenarnya Kebetulan waktu pertama-tama dibentuknya ya itu memang dari Petrosi. Tapi bukan Petrosi PSF ini ya, Petrosi yang PT Petrosi Tanjung Batu, yang berlokasi di Tanjung Batu itu. Kita dari situ, kebetulan orangnya Pak Wianto itu yang pertama yang membentuk kita, itu sekitar kalau nggak salah 40 orang. Tapi lama-lama berkurang. Nah, kebetulan yang pertama kita bentuk itu Mbak bukan sampah sih sebenarnya, ini jamur tiram. budidaya jamur tiram. Benar, budidaya jamur tiram itu pertama. Nah, itu kalau nggak salah sekitar 2 tahunan ke 3 tahunan kita kelola jamur tiram tadi. Nah, ternyata kalau kemarau nggak hujan, di sini panas, jadi mereka nggak sanggup hidup. Nggak cocok ya iklimnya. Benar, nggak sama kalau yang di kilometer 15, karena mereka kan hutan lindung kan, hutan lindung Sungai Wayan. Kebetulan kita belajar dari situ, dari hutan lindung Sungai Wayan. Berarti setelah yang sama PT Petrosia itu Bu ditawarin lagi kah untuk pengelolaan sampah? Iya, nah habis jamur tiram sampah. Nah, ini langsung sampah, tapi sampah yang sudah dipilah. Artinya sampah yang sudah dipilah seperti botol itu sudah dipilah, kaleng sudah dipilah, terus emberan seperti ini itu sudah dipilah semua. Bukan sampah kotor, sampah yang sudah dipilah dikirim ke sini. Nah, berhubung PP-nya mungkin entahlah kenapa, ya kita lagi. Jadi kita dilimpahkan ke PSF. Dilimpahkan ke PSF. Nah, PSF itu sampai sekarang. Jadi berarti emang awalnya tuh dikelola sama perusahaannya, terus diserahkan ke RT 2. Terus karena budidaya jamur tiramnya kurang baik, mungkin kurang cocok di iklim sini, jadinya diganti sama pengelolaan bank sampah. Nah, kan tadi Ibu udah jelasin nih ya Bu, kayak CSR-nya tuh ngebantuin apa aja sih, terus manfaatnya gimana aja. Dan kalau kita ya terbantu lah Mbak ya kan, namanya kita
kita dibimbing supaya bisa bilang orang ya dapat penghasilan juga lah, walaupun sedikit, tidak terlalu membantu suami walaupun sedikit hasilnya, tapi insya Allah ada. Perusahaan membentuk kami kelompok seperti Sri Kandi ini, Google Sri Kandi, ya mereka membimbing kami mendampingi sampai bisa mereka memberikan kami pelajaran seperti pembukuan, pendampingan mengelola sampah, mengelola kompos, bahkan juga bertani, berkebun lah istilahnya ya. Berkebun. Teman-teman, mungkin itu aja nih wawancara singkat mengenai CSR dari PT PSF yang menyalurkan mengenai pengelolaan bank sampah. Saya Aziza dan Ibu Siti Ramla selaku Ketua Pengelola Bank Sampah di RT 02 Kelurahan Karyangau izin pamit undur diri. See you.